Kali ini kita akan membahas program Culture Booster di bulan Desember 2025 tentang Peace Culture ya. Peace Culture itu kalau saya terjemahkan adalah budaya risiko. Nah, saya coba ingin melemparkan pertanyaan kepada bapak-bapak, mungkin ada yang tahu apa itu budaya risiko. Apa budaya risiko itu menurut bapak apa? Melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan aturan, akan tetapi tetap mampu untuk mempertimbangkan atau mengelola risiko. Setiap risiko pekerjaan itu dia mampu mengelola. Jadi kalau kita mampu mengelola risiko, artinya segala sesuatunya itu penuh pertimbangan. Risikonya seperti ini, penanganannya seperti apa, sehingga ketika kita mampu mengelola risiko ini, potensi untuk misalkan sebuah kerugian atau sebuah kerusakan itu akan bisa diminimalisir karena kita mampu mengelola risiko. Tapi tetap berawal dari melakukan tugas dan tanggung jawab pekerjaan sesuai dengan aturan, tapi tetap mempertimbangkan setiap risiko yang ada. Ada tambahan, Bapak? Contoh Pak. Ya, contoh itu Contoh budaya risiko ya. budaya risiko itu pemupukan. Ya, apabila kita melakukan pemupukan itu antara mandor, terus kendaraan untuk tertibik, terus lokasi yang sudah dituju itu harus benar-benar terkoordinasi dulu, sehingga waktu kita sudah sampai di lapangan, tentunya kita juga membutuhkan keamanan. Soalnya di mana yang sudah kita alami saat kita tidak dikawal dengan keamanan, saat jam sudah mendekati siang, terkadang pekerja itu asal-asalan aja untuk menubuhnya, sehingga kita bisa kehilangan hasil yang kurang maksimal. Makanya kalau kita tidak beri dengan keamanan, nanti titik-titik yang kita pupuk nanti akan bisa tercapai sesuai dengan target kita tentukan. Ada lagi? Untuk melanjutkan dari Pak Sugeng tadi, dari awal mulai kita pemupukan itu kita harus membriefing untuk pekerja itu, kita butuhkan bagaimana sistem pekerjaannya, berapa dosisnya, terus untuk target prestasi berapa. Jadi setiap kegiatan yang ada di lapangan tadi itu harus sesuai dengan SOP dari perusahaan. Jadi untuk melakukan pekerjaan itu harus kita awasi sebagai mandor untuk dosisnya seumpama 0,04. Jadi kita harus menyesuaikan seperti wadah atau takaran yang harus diaplikasikan seperti itu. Jadi untuk aplikasi itu dan target dari perusahaan, seumpama untuk berkembangnya suatu jenis tanaman yang dipupuk itu harus sesuai dengan dosis seperti itu. Dan pengawasan, dari pengawasan itu kita harus benar-benar mengawasi. Jadi untuk karyawan melakukan pekerjaan itu selalu sesuai dengan SOP pekerjaan. Jadi secara garis besar sudah betul tadi apakah itu budaya risiko. Di budaya risiko itu memang salah satu pelaksanaan atau pola sikap kita setiap harinya selaku karyawan
dalam melaksanakan tugas. Sehingga dari pelaksanaan untuk mengerjakan tugas yang mana di situ ada target, ada tools-tools berupa rencana, berupa tindakan pengamanan dan sebagainya, itu harus kita pahami dulu sebelum kita melakukan pekerjaan tersebut. Salah satunya tadi kita berangkat bekerja, kita selaku pengelola tanaman atau pekebun, di situ kita akan melakukan sebagai contoh tadi disampaikan oleh Pak Sugeng adalah hari ini kita melakukan pemupukan ya. Dari pemupukan itu ada risiko-risiko yang timbul. Salah satunya keamanan. Keamanan ini harus dikoordinasikan terlebih dulu. Risiko yang kedua adalah kesiapan kendaraan. Risiko yang ketiga kesiapan tenaga dan sebagainya. Sehingga apabila unsur-unsur risiko-risiko tadi itu sudah kita ketahui dan kita minimalisir, kita manage, kita kendalikan risiko-risiko tadi sesuai dengan yang Bapak tadi sampaikan, sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang berlaku, sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan cuaca, kondisi dan sebagainya, maka target pemupukan yang sudah kita rencanakan pasti akan dapat kita laksanakan dengan baik, dan otomatis hasil dari pemupukan tersebut pasti akan berdampak baik juga terhadap populasi tanaman yang kita pupuk, karena pupuk itu memang harus tepat sasaran, tepat dosis, tepat lokasi, tepat tanaman dan sebagainya, dengan harapan tanaman yang sudah kita pupuk itu suatu saat nanti akan membawa hasil atau keuntungan bagi perusahaan, sehingga perusahaan ini tetap eksis untuk di masa depan, organisasi juga tetap tahan, karena di depan ini penuh ketidakpastian, apalagi sudah di era globalisasi seperti ini. Kalau kita tidak melakukan perubahan, terus kita tidak melakukan pembenahan terhadap diri kita, terhadap organisasi, terhadap sistem kerja kita, kita bisa mampus seperti yang mungkin pernah Bapak dengar itu Kodak. Kodak itu beberapa tahun lalu ya, saya menyebut merek di sini, beberapa tahun lalu sangat populer, mungkin 20-30 tahun sangat populer Kodak itu. Tapi sekarang sudah tidak ada, karena dia tidak eksis, tidak seperti perusahaan kita. Perusahaan kita ini sudah lebih dari 40 tahun kita mengolah tanaman. Tapi saya yakin dalam pengelolaan perusahaan kita ini sudah banyak risiko-risiko yang timbul, dan risiko-risiko pasti akan selalu timbul setiap kita melakukan sebuah usaha, Pak. Sama aja kalau kita melakukan sebuah bisnis, sebuah usaha, pasti di situ ada langkah hukum. Nah, itu adalah salah satu risiko juga. Nah, kenapa budaya risiko ini harus kita terapkan setiap hari supaya itu tadi perusahaan sehat, karyawan sejahtera. Itu saja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.